saya sudah tampilkan angka 1 sampai angka 5. Silakan Anda tulis di kolom komen. Anda pilih angka berapa? Karena ada firman Tuhan, kebenaran firman yang mau disampaikan kepada Anda. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Edisi video kali ini adalah edisi ke-8 di bulan Januari tahun 2024. Saya berharap Anda tidak sampai ketinggalan video-video di edisi pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Karena saya cuma ngikutin tanggalnya. Setiap hari saya mencoba membuat firman Tuhan, permenungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan ini untuk Anda. Saya biasanya upload setiap jam 6 sore. Maka silakan Anda download aplikasi YouTube-nya. Lalu juga cari aja Bible Learning with Father Joseph. Langsung subscribe, nyalakan tanda loncengnya. Jadi tidak perlu menunggu saya sebar-sebar di WhatsApp. Saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda satu kitab dalam perjanjian baru. Ini ya bagus, yang membuat saya itu geleng-geleng tentang luar biasanya firman Tuhan. Yang membuat saya nggak sabar untuk memperkenalkannya kepada Anda semua. Keunggulan dari kitab ini, yang pertama, kalau dibilang panjang nggak terlalu panjang, kalau mau dibilang pendek nggak terlalu pendek. Hanya ada 5 bab, itu pun singkat. Itu yang pertama. Maka saya sudah tampilkan angka 1 sampai angka 5 di kolom layar. Silakan Anda tulis di kolom komen. Anda pilih angka berapa? Karena ada firman Tuhan, kebenaran firman yang mau disampaikan kepada Anda. Lalu yang kedua, kalimatnya, kata-kata yang dipilih itu sangat sederhana. Maka mudah dipahami, mudah untuk dihidupi dalam perjuangan hidup kita sehari-hari. Lalu yang ketiga saudara-saudara, ternyata kitab ini berisi tentang pesan-pesan pastoral dari seorang pemimpin jemaat kepada umatnya. Maka pantesan Romo kok bisa cocok dengan kehidupan saya. Nah saudara-saudara, kalau saya nanti membongkar kitab ini, pasti Anda sudah bisa menebak. Misalnya, kitab inilah yang berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayo saya mau tes dari kitab. Iya, Anda pintar. Itu jargon dari kitab ini, yaitu surat Yakobus. Nah, saudara-saudaraku terkasih, Anda sudah ya mencatat di kolom komen nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena nomor-nomor itu adalah bab-bab dari kitab ini. Surat Yakobus. Yang saya lakukan hari ini adalah saya mencoba untuk membacakan kepada Anda. Tidak semuanya saya baca, tapi ayat-ayat yang bisa menjadi ayat emas. Ada banyak pilihan, jangan takut. Jangan, wah Romo saya pilih nomor 2, kok kayaknya nggak ada yang cocok. Tenang saudara-saudara, pasti cocok buat kita semua. Karena isinya memang ciamik tenan. Yang pertama, yang pilih nomor 1 siapa? Oke, Anda. Oh iya, penonton Bible Learning itu banyak yang berasal dari Malaysia. Coba saya mau belajar bahasa Malaysia dong. Kan katanya serumpun ya. Bagaimana orang-orang Malaysia menyebut angka 1, 2, 3, 4, dan 5? Coba ya. Bagaimana? Coba dalam bahasa Melayu. Kita belajar bareng-bareng juga ya. Oke, bagi Anda yang memilih nomor 1, di ayat 6 konteksnya adalah kalau seseorang sedang berdoa. Kenapa doa orang-orang kok dikabulin, doa saya enggak misalnya. Saya kalau berdoa kurang apa? Kok doa saya kok menantinya kok lama banget? Dikatakan di bab 1 ayat 6 surat Yakobus. Begini, hendaklah seseorang yang berdoa memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara-saudara, tadi dikatakan 2 hal ya. Kalau kita berdoa, berdoalah dalam iman.
Iman yang seperti apa, Romo? Saya orang beriman, Romo. KTP saya ada tuh tulisannya Kristen Katolik gitu, Romo. Tetapi bagaimana? Saudara-saudara, ada hal yang terluput. Bahwa yang namanya iman itu selalu dipahami dalam relasi dengan Allah. Relasinya udah baik belum sama Tuhan? Atau datang cari Tuhan kalau ada butuhnya doang? Kalau lagi nyungsep baru cari Tuhan. Kalau lagi enak-enak lupa sama Tuhan. Apakah relasi yang seperti itu bisa dikatakan relasi yang baik? Dan tidak pernah lupa juga saudara-saudara, yang namanya iman bukan sekedar relasi manusia dengan Tuhannya, tapi juga relasi manusia dengan sesamanya. Udah baik belum? Jangan sampai orang pagi, siang, sore rajin banget pelayanan di gereja, sebetulnya cuman untuk pelarian. Dia nggak seneng, dia nggak betah, dia nggak enjoy di rumahnya. Maka Romo, terima kasih Romo. Saya mau memperbaiki ketika saya berdoa. Relasinya sama Tuhan dulu diperbaiki. Relasinya sama orang-orang terdekat dulu deh diperbaiki. Baru berdoa dalam iman. Dan dikatakan jangan sekali-kali bimbang. Karena seringkali kita bimbang. Apakah doa saya ini bakal dikabulin? Apakah doa saya ini terlalu besar ya Romo buat Tuhan? Apakah Tuhan bisa? Apakah Tuhan mampu? Apakah Tuhan mengizinkan? Saudara-saudara, doa yang sejati lama-lama kita akan melihat mana yang menjadi kehendak Tuhan buat hidupku. Itulah yang kita minta dalam doa. Bukan yang dipenuhi oleh keinginan-keinginan kita, nafsu-nafsu kita, segala hal dunia ini yang kita kejar-kejar. Itu dia. Kita percaya bahwa yang menjadi kehendak Tuhan adalah yang terbaik buat kehidupan kita. Itu kerennya di ayat 6. Sementara alternatif berikut dari nomor 1 adalah, silakan Anda buka ayat 12. Dikatakan begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara-saudara terkasih, Romo, iya ya Romo, sekarang hidup saya ini betul-betul sedang dalam pencobaan. Mungkin kita masuk dalam pencobaan itu karena kita salah ambil keputusan, kita salah jalan, kita salah investasi, kita salah didik anak, kita salah dalam mencari rekan bisnis, kita salah dalam berinvestasi, kita salah dalam berelasi antara suami istri. Saudara-saudara terkasih, pencobaan itu datangnya juga dari diri kita sendiri sebetulnya. Allah sendiri tidak mencobai. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Mungkin tinggal sebentar lagi. Bertahan dalam iman, dalam doa, dalam kasih. Apapun yang Anda alami saat ini, bertahanlah. Kita nggak pernah tahu kapan pencobaan kita akan berakhir. Kita udah berjuang selama bertahun-tahun, tinggal selangkah lagi kita malah milih mundur. Itu kan yang rugi kita. Bertahanlah. Tapi saudara-saudara, yang namanya bertahan itu jangan diri kita itu begitu-gitu aja. Tambahkan iman kita, tambahkan kekuatan kita, tambahkan rahmat-rahmat yang kita terima dari Tuhan. Jadi dalam pencobaan kita diharapkan berkembang. Itu yang banyak orang gak sadar. Ya gitu-gitu aja imannya, segitu-segitu aja. Padahal pencobaannya datang silih berganti. Imannya tidak bertumbuh. Dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya orang yang bisa melihat sisi positif dalam masalah-masalahnya sekalipun. Rahmat Tuhan dalam kegagalannya yang pahit sekalipun, bagaimana bentukan Tuhan ketika jalan-jalan hidup kita pahit dan gelap. Itu dia. Jangan mandek, jangan stagnan, tapi berkembang menjadi dewasa dalam pencobaan. Keren bukan saudara-saudara? Sementara yang nomor 2, ada apa nomor 2? Saya coba baca Yakobus bab 2. Dikatakan di ayat 1 langsung.
Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman kamu amalkan dengan memandang muka. Nah ini dia. Romo, saya mau jadi pelaku firman, tetapi kita pilih-pilih. Kita melakukan kasih kepada orang-orang yang mengasihi kita. Kita baik sama orang yang mendatangkan keuntungan buat kita. Kita mengampuni sama orang yang ya sering banget kita sakitin juga ternyata. Jangan pandang muka. Si kaya, si miskin, semua sama di hadapan Allah. Itu saudara-saudara, mulai sekarang kalau melayani jangan pilih-pilih. Kalau melayani jangan cari yang enaknya doang. Kalau melayani jangan cuma cari enak untungnya kita doang. Betul-betul jangan pandang muka. Kaya miskin layani karena mereka semua sama di hadapan Allah. Belas kasih kita jangan dikelompok-kelompokkan, oh dia seagama, dia seiman, dia itu enggak sesuku dan lain sebagainya. Semua orang sama di hadapan Allah. Kepada mereka lah ungkapan iman kita bisa kita pancarkan. Lalu kemudian dikatakan nih dari masih di nomor 2 ya, di ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Banyak orang ngaku beriman, di KTP ada agamanya, sering ke gereja, sering ke rumah ibadah, tapi perbuatannya jauh sekali dari apa yang dia imani. Maka di ayat 17 dilanjutkan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus bab 2 ayat 17. Bagus banget buat diri kita. Kita belajar, iya ya Romo, beriman itu bukan cuma soal doa di gereja, doa di kamar, tapi juga harus ditampakkan, mewarnai perbuatan-perbuatan kita. Kata-kata, pikiran, sikap hati, perasaan kita, tingkah laku kita, iman harus terwujud dalam perbuatan. Supaya apa? Imannya nggak mati. Maksudnya apa Romo? Imannya hidup. Kalau hidup itu artinya apa? Berkembang. Nah itu dia maksudnya saudara-saudara. Ya namanya hidup kan kita kan bukan cuma hidup-hidup doang. Tapi dari kecil berkembang. Kemampuan kita bertambah. Relasi kita semakin meluas. Betul-betul luar biasa. Orang yang mencoba mempraktekkan apa yang dia imani dalam perbuatan-perbuatannya, imannya akan hidup, berkembang, semakin kuat, semakin dewasa untuk menghadapi masalah-masalah yang datang silih berganti. Waktu SD kan kita kali-kalian aja pusingnya setengah mati bukan? Tapi setelah SMP kecil Romo, itu artinya iman yang hidup. Masalah datang kita betul-betul hadapi dengan iman, kita akan melewati masalah itu. Apa yang kita anggap besar masalah kita ternyata nggak ada apa-apanya. Itu ya saudara-saudara. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 siapa yang pilih tadi? Dikatakan begini. Demikian juga dengan lidah. Walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Saudara-saudara, di sini Yakobus mengingatkan kita akan dosa karena lidah. Lidah kita kecil, tidak bertulang, tapi saudara-saudara bisa mendatangkan perkara-perkara besar dari hal-hal positif maupun hal-hal negatif. Misalnya saudara-saudara, kalau kita menggunakan lidah kita untuk perbuatan-perbuatan baik, pewartaan, kabar sukacita Injil, untuk memuji orang, untuk berbicara soal kebenaran, untuk berbicara soal kejujuran, betul-betul akan menjadi luar biasa. Tapi hati-hati, dosa yang besar juga bisa diakibatkan karena lidah kita. Fitnah-fitnah kita, omongan jelek kita, hoaks-hoaks yang kita katakan, omongan-omongan jelek, omongan kotor, omongan kasar bisa menghancurkan. Di ayat 6, ayat 7, ayat 8 dikatakan bahwa hati-hati dengan lidah. Betul-betul kesulitan manusia untuk menjaga lidahnya. Karena apa? Manusia bisa menjinakkan binatang buas, tetapi dia tidak bisa menjinakkan lidahnya sendiri. Saudara-saudaraku, di bab 3 ini betul-betul digarisbawahi bahaya akan lidah.
Manusia yang tidak bisa mengekang lidahnya akan menghancurkan dirinya. Lidahmu adalah harimaumu. Kita maki-maki orang, kita marah-marah sama orang. Itulah yang akan mendatangkan efek negatif buat kehidupan kita. Lalu lantas bagaimana saudara-saudara? Dikatakan kalau manusia bisa menjinakkan binatang buas, tapi tidak bisa menjinakkan lidahnya sendiri. Di ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini dia. Dari mulut yang sama bisa keluar kutuk, bisa keluar berkat. Sekarang tinggal kita mau mengeluarkan yang mana, saudara-saudara. Kekanglah lidah kita. Perkataan-perkataan negatif, busuk dan jahat. Tapi jadilah mulut kita ini berkat buat sesama. Keren luar biasa bukan saudara-saudara? Sekarang yang nomor 4. Dikatakan di bab 4 ya. Di ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Manusia, struggle of life, berjuang untuk hidup. Seringkali manusia untuk berjuang hidup tidak ragu-ragu untuk menyikut, menyenggol, membinasakan manusia yang lain. Tidak jarang manusia berlaku demikian. Ada iri hati, ada kemarahan, membunuh, membinasakan, melenyapkan. Di sini dikatakan, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Udah berdoa kok Romo, tapi kok hidup saya begini-gini aja. Dilanjutkan di ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hati-hati saudara-saudara, keinginan, harapan, dan nafsu itu bisa sangat tipis. Kita minta macam-macam sama Tuhan untuk memenuhi nafsu-nafsu kita. Saya mau Romo, anak saya masuk Akpol supaya saya bisa pamer-pamerin itu sama keluarga saya yang seringkali merendahkan saya. Betul? Saya mau Romo, rumah saya gede Romo, saya bisa dapat ini dan itu supaya bisa saya sombongkan Romo. Capek Romo dihina terus. Betul? Hati-hati dengan ucapan kita, keinginan kita dalam doa. Betul-betul selaraskan dengan kehendak Tuhan. Kemudian masih yang nomor 4 ya. Dikatakan begini. Di ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan atau membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudara-saudaraku yang terkasih, betul-betul ini nomor 4 ini. Seringkali kita mudah sekali menghakimi orang lain, melihat kesalahan orang lain, kasih cap yang enggak-enggak, sehingga orang-orang itu menjadi terpuruk. Nah, kemudian saudara-saudaraku terkasih, yang milih nomor 5, kita lihat ada apa di situ. Di ayat 8, penting nih buat Anda yang enggak sabaran dalam hidup. Dikatakan, kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Seringkali kita nggak sabaran dengan segala sesuatu, dengan proses-prosesnya kita. Sehingga kita mudah marah, kita nggak sabaran, kita bersungut-sungut. Di ayat 12 dilanjutkan, tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Dalam hal bersumpah ya, jujur aja udah. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Di ayat 13 dilanjutkan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi.
Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, dikatakan nih di ayat 15 yang paling bagus nih. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara-saudara, luar biasa bukan? Di ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus bab 5 ayat 16. Catat sekarang, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada lagunya bukan? Bener Romo. Kok baru sekarang saya terbuka Romo pikiran saya ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah pesan-pesan dari firman Tuhan untuk Anda dari surat Yakobus nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Mungkin Anda bisa membaca dalam 5 hari lalu selesai membaca surat Yakobus, menambah pengetahuan, menambah hikmat, menambah pemahaman hidup kita sebagai orang-orang Kristiani, supaya hidup kita selalu ada terang. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.